Halo, balik lagi di Ngomongin Buku. Kali ini kita mau ngomongin satu buku yang baru saja selesai saya baca, yaitu buku ini, Enchiridion dari Epictetus. Oke, seperti judulnya, ini merupakan kitab petunjuk kebahagiaan kaum Stoik. Jadi di buku ini dibahas tentang bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan. Kemudian di buku ini juga dibahas tentang bagaimana kita bisa bersikap bodoh amat terhadap penilaian orang lain. Bagaimana ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita dan hal itu tidak membuat kita terpengaruh. Nah, itu semua ada di sini. Ya, sebelum kita membahas tentang apa saja ajaran Epictetus dalam buku ini, dalam buku Enchiridion, mungkin kita perlu sedikit mengenal siapa Epictetus. Jadi Epictetus merupakan salah satu tokoh utama dari filsafat Stoa atau Stoikisme. Ia lahir pada tahun 55 Masehi. Dan dia merupakan seorang budak dari administrator ya di kota Roma bernama Epaphroditus. Jadi Epictetus ini tokoh filsafat Stoa yang backgroundnya atau latar belakangnya itu adalah seorang budak. Ya, walaupun dia seorang budak, Epictetus ini budak yang mungkin bisa dikatakan mendapatkan privilege karena dia budak dari seorang administrator ya, yang dimana walaupun tadi Epictetus berstatus sebagai budak, tapi dia diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan, kemudian belajar, bahkan ketemu dengan para filsuf. Ya, nanti pada saat dia sudah tidak lagi menjadi budak dari Epaphroditus, nanti Epictetus itu menjadi seorang pengajar ya, ataupun guru. Jadi apa yang dulu pernah dia peroleh ya dalam menempuh pendidikan, kemudian ketemu dengan para filsuf, gitu ya, kemudian belajar. Nah, apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan itu nanti kemudian diajarkan. Jadi dia juga punya keyakinan, punya pandangan, punya ajaran-ajaran tersendiri yang kemudian diajarkan kepada orang lain. Jadi Epictetus ini juga seorang guru dan dia punya banyak murid. Ya, termasuk nanti muridnya tidak hanya dari golongan bawah ya, tapi juga orang-orang kaya juga pada belajar dengan Epictetus. Bahkan disebutkan ya di buku ini di bagian akhir itu bahwa ada beberapa filsuf juga yang kemudian ketemu dengan Epictetus. Nggak tahu ketemunya apakah belajar atau apa, yang jelas ada juga filsuf yang mendatangi Epictetus. Bahkan nanti Marcus Aurelius ya yang kemudian menulis buku yang sangat populer untuk kalangan orang yang penggemar dengan filsafat Stoa, yaitu Meditation, bahwa Marcus Aurelius juga terpengaruh dengan Epictetus ini. Oke, nah Epictetus sebenarnya tidak menulis ya di mana buku-buku yang kemudian dinisbatkan kepada dia, termasuk Enchiridion ini sebenarnya kumpulan atau susunan ya, kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat Epictetus yang disusun oleh para muridnya. Nah, kalau Enchiridion ini disebutkan di buku ini bahwa Enchiridion itu dikumpulkan dan disusun oleh salah satu muridnya yang bernama Arrian. Jadi Epictetus sebenarnya tidak menulis secara langsung buku, tapi kalimat-kalimat dia, ajaran-ajaran dia itu dikumpulkan oleh para murid-muridnya yang kemudian disusun dan lahirlah karya-karya termasuk Enchiridion ini. Nah, salah satu ajaran Epictetus dalam buku Enchiridion ini yang cukup penting ya, terutama nanti yang juga menjadi konsep dasar barangkali ya, atau ajaran dasar dalam filsafat Stoa, itu Epictetus banyak membahas tentang atau mengajarkan kepada pembaca, kepada kita untuk memahami apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak di bawah kendali kita. Nah, itu perlu dipahami. Karena selama ini kalau kita lihat-lihat dalam kehidupan kita, itu penderitaan itu kerap lahir karena kita tidak memahami dan mengetahui apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak ada di bawah kendali kita. Gitu ya. Misalnya ketika ada orang yang menjelek-jelekan kita, kemudian punya persepsi buruk tentang kita, yang menilai kita secara negatif, dan kadang-kadang kita sering kesal, marah, dan kecewa dengan hal tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir, apa yang mereka lakukan terhadap kita, gitu ya, penilaian mereka itu sejatinya di luar dari kendali kita, bukan berada di area yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita paham bahwa penilaian orang tadi itu di luar dari kendali kita, maka hidup kita akan lebih damai dibandingkan ketika misalnya kita merasa bahwa penilaian orang, persepsi orang itu ada di dalam kendali kita. Jadi kita ngerasa mereka tuh harusnya menilai saya secara positif gitu. Mereka itu harus menilai saya dengan penilaian baik. Nah, itu muncul
ketika kita ngerasa bisa mengendalikan persepsi dan penilaian orang lain. Dan ketika kita ngerasa bisa mengendalikan persepsi dan penilaian orang lain, nanti kita akan sering ngerasa menderita. Ya, lalu pertanyaannya kemudian adalah apa yang ada di bawah kendali kita dan apa yang tidak berada di bawah kendali kita. Tentu saja muncul pertanyaan seperti itu ya, ketika ada konsep bahwa ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa? Apa-apa saja contohnya misalnya. Nah, di halaman pertama di buku ini Epictetus mengatakan bahwa yang ada di bawah kendali kita itu adalah persepsi kita, penilaian kita, hasrat kita, keinginan kita, dan pikiran kita. Jadi jauh lebih sempit sebenarnya. Nah, sementara di luar dari itu adalah sesuatu yang di luar dari kendali kita. Bahkan di buku ini Epictetus menyebutkan bahwa tubuh kita yang kita rasa mungkin dekat dengan kita ya, itu saja di luar dari kendali kita. Jadi yang ada dalam kendali kita itu mungkin tercakup hanya dalam pikiran, penilaian gitu ya, opini, hasrat, keinginan. Tapi di luar dari itu adalah sesuatu yang di luar dari kendali kita. Tubuh kita, kemudian barang-barang yang kita miliki gitu ya, keluarga yang kita miliki, rumah, kemudian kendaraan, bahkan jabatan. Nah, itu semua berada di luar dari kendali kita. Yang hanya ada di dalam kendali kita adalah pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, hasrat kita, dan mungkin bahkan respon dan tindakan kita. Jadi begitu sempit. Nah, ajaran tentang apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk contoh-contoh gitu dari apa yang bisa kita kendalikan, yaitu penilaian kita, persepsi kita, pikiran kita, keinginan kita, dan respon kita, tindakan kita, gitu ya, begitu terbatas itu tadi. Dan kemudian apa yang tidak bisa kita kendalikan adalah sesuatu yang di luar dari hal tersebut. Maka paling tidak ada dua konsekuensi yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa kita selalu dapat menilai atau mempersepsi secara baik gitu ya, sesuatu yang ada di luar dari diri kita. Jadi ketika ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian yang mungkin bagi sebagian orang itu suatu kejadian yang buruk, tapi sebenarnya ketika kita punya kendali atas pikiran dan persepsi kita, maka kita bisa mengubah peristiwa yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik atau positif bagi kita. Karena lagi-lagi sesuatu yang ada di luar dari kita itu nanti penilaiannya apakah itu baik atau buruk, penilaiannya ada di bawah kendali kita. Karena penilaian, persepsi, pikiran kita, tafsiran kita atas hal tersebut itu ada di bawah kendali kita. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau mempersepsi hal itu sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik. Ya, jadi karena itu berada di bawah kendali kita, jadi walaupun sebenarnya mungkin peristiwa itu bagi orang lain buruk ya, bagi orang lain itu adalah suatu bencana, tapi karena persepsi, pikiran kita, penilaian kita atas hal itu ada di bawah kendali kita, maka kita bisa menafsirkan itu dengan penafsiran yang lebih baik, penafsiran yang lebih positif misalnya, karena hal itu ada di bawah kendali kita. Nah, kemudian konsekuensi kedua tentang bahwa apa yang kita kendalikan dan apa yang tidak kita kendalikan tadi ya, contoh-contohnya itu tadi, bahwa apa yang kita kendalikan itu, yang bisa kita kendalikan itu ternyata sangat sedikit ya, dimana hal itu mencakup pikiran, penilaian, persepsi, respon, tindakan kita. Jadi begitu sempit sebenarnya apa yang bisa kita kendalikan. Oleh karena itu Epictetus sebenarnya ada banyak dia menyampaikan dalam buku ini, mengajarkan kita untuk memperkecil ekspektasi dan keinginan kita terhadap sesuatu yang ada di luar dari diri kita. Nah, itu juga penting, karena kalau kita kemudian memperkecil ekspektasi kita gitu ya, keinginan kita terhadap sesuatu yang ada di luar dari kendali kita, maka itu nanti bisa mendatangkan ketentraman dan kedamaian buat kita. Kita akan kecil kemungkinan untuk kecewa terhadap orang lain gitu ya. Kita kecil kemungkinan untuk menderita misalnya atas perlakuan orang lain, kemudian atas sesuatu yang hilang dari kita. Kecil kemungkinannya kita akan menderita karena memang kita tidak berekspektasi banyak dan menaruh keinginan yang banyak terhadap sesuatu yang di luar dari diri kita. Sebagaimana disampaikan oleh Epictetus dalam buku ini, di halaman 63 nanti ada kalimat yang agak panjang. Di bawahnya dia mengatakan dia telah menahan semua keinginan dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya pemahaman tentang apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita kemudian menyadari oh ternyata
apa yang bisa kita kendalikan itu begitu sedikit. Sehingga dengan demikian yang kita mesti lakukan adalah menahan banyak keinginan dan ekspektasi kita terhadap sesuatu yang ada di luar dari diri kita. Oke, selain soal apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, Epictetus juga mengajarkan di beberapa kalimatnya ya, di beberapa ajarannya dalam buku ini, mengajarkan untuk kita seharusnya melepaskan ketergantungan dan kemelekatan kita terhadap sesuatu yang ada di luar dari kendali kita. Jadi terhadap barang, kemudian terhadap jabatan, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan merasa bahwa itu adalah sesuatu milik kita. Tapi anggaplah itu sebagai suatu pinjaman atau suatu pemberian yang dimana suatu saat nanti apa yang kita rasa kita miliki itu akan hilang dari diri kita. Nah, dengan pemahaman dan cara pandang yang seperti ini, nanti kita akan lebih mudah menerima suatu kepastian yang akan terjadi dalam hidup kita, yaitu kehilangan. Dimana selama ini mungkin banyak orang yang ngerasa menderita ketika mereka kehilangan sesuatu. Itu kalau bagi Epictetus itu disebabkan oleh pemahaman atau keyakinan mereka bahwa mereka memiliki hal tersebut. Tapi kalau kita sedari awal, ketika kita kemudian mendapatkan sesuatu gitu ya, dan kita kemudian meyakini bahwa itu hanyalah pemberian dan pinjaman, maka suatu saat ketika kepastian itu terjadi, yaitu kehilangan itu terjadi, kita akan lebih bisa atau lebih mudah menerima hal tersebut dibandingkan orang yang ngerasa bahwa mereka memiliki secara total apa yang ada di sekitar mereka. Nah, itu biasanya akan lebih sulit menerima kehilangan. Nah, hal itu disebutkan oleh Epictetus dalam buku ini ya. Dia mengatakan bahwa jangan pernah mengatakan aku telah kehilangan itu, tetapi sebaliknya aku telah mengembalikannya kepada si pemberi. Nanti ada kalimat lanjutan yang jelas di sini. Di kalimat ini dia mengajarkan kepada pembacanya, kepada kita, bahwa kita semestinya membangun suatu keyakinan ya ketika kita memperoleh sesuatu bahwa itu adalah pemberian atau pinjaman, karena suatu saat dia akan hilang dari diri kita. Jadi ketika kita punya keyakinan seperti itu, maka kita akan lebih mudah menerima kehilangan. Ajaran Epictetus lainnya yang juga menarik yang disampaikan di buku ini yang berguna untuk memperkuat mental kita dalam menghadapi suatu penderitaan ialah sebelum hal buruk atau sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita atau menimpa kita, kita sudah harus memikirkan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi pada diri kita. Nah, dengan begitu ketika suatu hal buruk ya benar-benar terjadi pada diri kita, kita sudah lebih mempersiapkannya terlebih dahulu. Kita udah siap gitu kalau memang hal buruk itu terjadi pada diri kita. Di sini dikatakan oleh Epictetus ya, di halaman 7, dia mengatakan ketika kamu akan melakukan beberapa tindakan, ingatkan dirimu sendiri tindakan apa itu. Jika kamu pergi ke pemandian, bayangkan olehmu apa-apa yang bisa terjadi di pemandian. Ada orang yang suka cebar-cebur, orang yang berdesak-desakan, orang yang menghina, orang yang mencuri. Jadi salah satu strategi Epictetus itu dalam menghadapi penderitaan gitu ya, agar hidupnya lebih damai, tenang. Jadi ketika dia hendak melakukan satu tindakan, dia sudah memikirkan berbagai risiko atau hal buruk yang mungkin terjadi pada saat tindakan itu dia lakukan. Nah, terkait hal ini Epictetus juga menyampaikan di kalimatnya yang lain ya, di halaman yang lain. Dia mengatakan ketika kamu pergi menemui seseorang yang penting, bayangkan bagaimana jika kamu tidak akan bisa menemui dia di rumah. Kamu dicegah untuk masuk. Pintu akan dibanting bahwa dia akan mengacuhkanmu. Jadi di kalimat ini dia mau menyampaikan bahwa kalau kita mau ketemu seseorang gitu ya, kita tidak hanya membayangkan bahwa hal baik akan terjadi, tapi ada kemungkinan-kemungkinan buruk yang juga akan terjadi pada diri kita, di mana misalnya kita tidak bisa menemui dia, atau ketika kita sudah menemui dia kita kemudian mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya, dan lain-lain. Jadi sebelum kita melakukan satu tindakan, kita sudah harus memikirkan hal-hal negatif atau mungkin kejadian-kejadian buruk yang akan mungkin menimpa kita. Jadi ini cara untuk memperkuat mental kita atau menyiapkan mental kita sebelum suatu tindakan kita lakukan. Nah, dalam contoh misalnya kalau ada orang yang ingin pergi ke tempat
atau ke rumah calon mertua gitu ya, ingin menyampaikan keseriusannya untuk melamar atau menikahi anaknya gitu. Nah itu misalnya ketika dia hendak pergi ya, sebelum dia melakukan tindakan untuk pergi ke rumah calon mertuanya, itu bisa saja dia seharusnya ya, kalau kita pakai ajaran Epictetus, seharusnya dia tidak hanya memikirkan hal-hal baik saja yang akan terjadi, misalnya diterima gitu ya, disambut dengan baik, kemudian disuguhkan makanan-makanan yang enak dan lain-lain, tapi dia juga atau orang ini juga seharusnya memikirkan hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi saat dia melakukan tindakan tersebut, yaitu pergi ke rumah calon mertuanya itu. Bisa saja misalnya ya dia ditolak, ngobrolnya nggak nyambung gitu ya, atau pandangan misalnya atau perlakuan si calon mertuanya tidak menyenangkan untuk dia. Jadi sebelum tindakan itu dilakukan, dia udah memikirkan hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Dengan begitu ketika hal-hal buruk itu terjadi, dia sudah mentalnya udah siap dan udah lebih bisa nerima itu. Itu juga misalnya kalau ada mahasiswa misalnya mau bimbingan skripsi gitu ya, mau ketemu dengan dosen pembimbing. Jadi dia seharusnya kalau dia mau pakai ajarannya Epictetus, seharusnya ketika mau pergi bimbingan, dia tidak hanya memikirkan bahwa aktivitas bimbingan itu akan berjalan lancar ya, tapi juga dia harus memikirkan bahwa bisa saja hal-hal buruk terjadi. Misalnya ketika dia mau bimbingan, dia harus menunggu lama gitu, atau mau bimbingan dosennya tidak ada, atau ketika dosennya sudah ada dipersilahkan masuk, apa yang dia sampaikan gitu ya, kertas atau skripsi yang dia coba ajukan ke dosen pembimbing itu malah ditolak atau banyak revisinya dan lain. Sehingga ketika hal buruk itu benar-benar terjadi di pikiran dia ya, di kondisi mental dia udah mempersiapkan hal tersebut. Nah itu menurut Epictetus itu lebih baik dibandingkan ketika kita sebelum melakukan tindakan itu hanya memikirkan hal-hal yang baiknya saja, sehingga ketika hal buruk terjadi mental kita tidak siap menerima itu. Kemudian ajaran Epictetus lainnya yang juga menurut saya penting adalah terkait dengan bagaimana kita merespons perlakuan dan penilaian orang lain. Karena selama ini kalau kita pikir-pikir ya, perlakuan dan penilaian orang lain terhadap kita itu seringkali membuat kita kesal, kecewa, marah, dan menderita. Nah oleh karena itu di banyak kalimat sebenarnya Epictetus ngajarin gimana caranya kita merespons perlakuan dan penilaian orang lain agar penilaian dan perlakuan itu tidak membuat kita menderita, agar kita mampu menghadapi hal tersebut. Nah di sini disampaikan misalnya kalau saya ambil di halaman 56 itu, Epictetus mengatakan ketika seseorang bertindak buruk terhadapmu atau berbicara buruk tentangmu, ingatlah bahwa dia melakukan atau mengatakannya dengan keyakinan bahwa pantas baginya untuk melakukannya. Jadi kalau ada orang memperlakukan kita secara buruk, kemudian memberikan penilaian terhadap kita adalah dia memberikan penilaian buruk terhadap kita, maka tanamkan dalam diri kita atau pahamilah bahwa ya barangkali itu adalah sesuatu yang baik, yang pantas, yang sah, yang valid bagi dirinya. Jadi dengan demikian kita bisa memahami, oh ya mungkin bagi dia itu baik gitu, makanya kemudian dia melakukan hal tersebut. Terakhir, ajaran Epictetus yang juga menurut saya menarik dan ini layak untuk kita gunakan ya dalam kehidupan sebagai strategi dalam menjalani hidup ini, dimana agar terhindar dari penderitaan dan agar kita mudah memperoleh kedamaian ya, kebahagiaan. Epictetus mengajarkan kita untuk merendahkan ego kita. Ya, jangan sampai kita sombong dan jangan sampai meninggikan ego kita. Jadi di hadapan orang lain yang mesti kita lakukan itu adalah merendahkan ego kita serendah-rendahnya. Nah ini saya langsung aja bacakan kalimat yang disampaikan oleh Epictetus di halaman 45. Kata dia, jika seseorang melaporkan kembali kepadamu bahwa si Anu mengatakan hal-hal buruk tentangmu, jangan membalas mereka, tetapi jawablah, pasti dia tidak tahu keburukanku yang lain. Karena kalau tidak, dia tidak akan hanya menyebutkan itu. Sederhananya adalah ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita, kita tidak lalu membalasnya dengan cara meninggikan ego kita. Oh, nggak benar itu. Apa yang dia katakan adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Saya ini baik, gitu. Misalnya gitu ya. Seharusnya dilakukan, kata Epictetus, adalah ya rendahkan saja egomu di hadapan orang tersebut gitu. Katakan saja bahwa keburukanku gitu ya, permasalahanku lebih banyak atau lebih buruk dari apa yang dia katakan. Jadi
di hadapan orang tersebut, alih-alih Epictetus meninggikan egonya, yang dia lakukan adalah merendahkan egonya. Jadi ini juga menarik ya, agar kita kemudian terhindar dari penderitaan. Yang mesti kita lakukan terutama di hadapan orang lain itu adalah merendahkan diri atau merendahkan ego kita gitu ya. Jangan sampai yang sering kita lakukan itu adalah meninggikan ego, kemudian sombong gitu ya, menampilkan bahwa diri kita adalah sesuatu yang luar biasa dan lain-lain. Karena kalau kita meninggikan ego kita di hadapan orang lain, dan suatu saat ketika orang kemudian menghantam ego kita, itu jatuhnya akan terasa lebih sakit. Tapi kalau di hadapan orang lain kita terbiasa untuk merendahkan ego kita, merendahkan diri kita, ketika orang kemudian ingin menghancurkan ego kita, mereka akan kesulitan karena memang ego kita bagi kita terhadap dia itu sudah kita rendahkan dan sudah kita hancurkan bahkan. Jadi dia akan sulit menyerang, atau orang lain akan sulit menyerang diri kita karena memang kita sudah menyampaikan kepada dia bahwa ego kita ini rendah, bahwa diri kita ini rendah, bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang mesti dilakukan, jangan sebaliknya malah menyombongkan diri atau meninggikan ego. Karena kalau itu yang kita lakukan, ketika orang kemudian menghantam kita, kita akan menderita dengan sangat dahsyat. Oke, setelah melihat ajaran-ajaran Epictetus tadi ya, mungkin ada sebagian dari kalian yang menganggap bahwa filsafat Stoa ini kayaknya ngajarin kita untuk ngajarin kita untuk egois gitu ya, acuh, tidak peduli dengan orang lain gitu ya, bersikap bodoh amat, kemudian bersikap pasrah dan lain-lain. Tapi kalau kita baca lebih dalam ya, secara keseluruhan, bahwa terutama di karyanya Epictetus ini, sebenarnya Epictetus tidak ngajarin kita untuk tidak peduli dengan orang lain dan tidak ngajarin kita untuk pasrah dengan kehidupan ini. Bahkan Epictetus ngajarin kita di banyak kalimatnya di sini ya, dia mengajarin kita untuk ketika kita mendapatkan suatu peran dalam hidup ini, maka kita harus menjalankan peran itu dengan sebaik mungkin. Misalnya saya bacakan di halaman 20, dia mengatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah seorang aktor dalam sebuah drama, seperti yang diinginkan penulis naskah. Apa yang menjadi milikmu, ya, apa yang menjadi peran kita, itu adalah memainkan bagian yang ditugaskan dengan baik. Tetapi untuk memilih peran itu menjadi hak orang lain." Jadi ketika kita hidup di dunia dan kita mendapatkan satu peran, maka jalani peran itu dengan sebaik mungkin, atau dalam kata lain amanah. Jadi tidak ada di sini Epictetus ngajarin kita untuk berlaku jahat, berbuat jahat ya, kemudian pasrah dan lain-lain. Yang ada adalah malah Epictetus itu ngajarin kita kalau kita sudah dapat satu peran dalam hidup ini, maka amanahlah dan maka jalanilah peran itu dengan sebaik mungkin. Jadi kalau ada yang jadi pejabat, ya jadilah pejabat yang baik. Kalau ada yang jadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. Kalau ada yang misalnya jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Itu ajaran Epictetus. Jadi Epictetus tidak ngajarin kita untuk pasrah, tapi malah sebaliknya dia ngajarin kita untuk apa yang menjadi peran kita itu lakukan dengan sebaik mungkin. Selain itu, Epictetus juga ngajarin kita untuk bekerja keras ya. Di sini juga disampaikan di halaman 35, itu dia cerita tentang kalau ada orang yang mau jadi atlet, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Tapi di awalnya ada prinsip umum yang dia sampaikan, di mana untuk setiap tindakan pertimbangkan apa yang mengarah padanya pertama, dan apa yang mengikutinya yang kedua, dan kemudian yang ketiga adalah lakukan pendekatan yang mendalam. Nanti di bawahnya nanti Epictetus cerita tentang kalau ada orang yang mau jadi atlet, lakukan 3 hal tersebut. Nah, jadi 3 hal ini adalah kalau kita mau menjadi sesuatu gitu ya, kalau kita ingin mengejar sesuatu, maka ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah pertimbangkan apa yang mengarah padanya. Jadi misalnya kalau dicontohkan di sini adalah seorang atlet, ketika seseorang itu mau menjadi atlet yang sukses, atlet yang luar biasa, maka pertama yang dia harus lakukan adalah pertimbangkan apa yang mengarah padanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi atlet yang baik. Misalnya menjaga pola makan, kemudian latihan, kerja keras gitu ya, kemudian menjaga pola tidur dan lain-lain. Nah, itu harus dilakukan. Jadi apa yang bisa mengarahkan kita kepada atau untuk menjadi atlet yang luar biasa, atlet yang sukses, itu mesti kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga mempertimbangkan apa yang mengikutinya, atau dalam kata lain apa resikonya. Jadi ketika kita mau misalnya menjadi atlet yang luar biasa di sini, maka ketahuilah bahwa ya ada risiko-risiko lain. Itu ada hal-hal buruk yang mungkin saja akan menimpa diri kita ketika kita berharap
atau kemudian ketika kita berupaya untuk menjadi seorang atlet, misalnya cedera gitu ya, atau hal lain yang mungkin akan terjadi adalah ya mungkin aja kita dalam perlombaan tidak selalu atau tidak selamanya menang, mungkin saja suatu hari ketika lomba kita gagal, kita kalah gitu ya, dan lain-lain. Jadi setiap sesuatu yang ingin kita capai itu juga ada risikonya, dan itu kita harus tahu. Dan yang terakhir adalah lakukan pendekatan yang mendalam. Jadi kalau kita sudah tahu tadi bagaimana cara mencapainya, maka berjuanglah sekuat mungkin, fokus, kerja keras gitu ya, giat, gigih, dan lain-lain. Jadi Epictetus tidak ngajarin kita untuk bersikap pasrah dalam ajaran-ajarannya. Dan terakhir, Epictetus juga tidak mengajarkan kita untuk tidak peduli dengan orang lain atau orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi Epictetus juga mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik meskipun terhadap orang yang mungkin berbuat buruk terhadap kita. Nah, itu luar biasanya Epictetus. Jadi kalau bahkan ada di sini dikatakan gitu ya, Epictetus mengatakan kalau saudaramu berbuat buruk terhadapmu, tugasmu bukan membalas keburukan itu, tapi tugasmu adalah tetap berbuat baik kepada dia. Jadi luar biasanya Epictetus, bahkan kepada orang yang berbuat buruk terhadap kita pun kita harus tetap berbuat baik kepada dia sebagai upaya kita untuk menjalankan peran itu tadi kan. Kemudian juga Epictetus itu tadi ngajarin kita untuk peduli dengan orang lain juga. Jadi di Enchiridion ini juga banyak pembahasan tentang etika, gimana berhadapan dengan orang lain, gimana ketika bertemu orang lain, dan lain-lain. Misalnya di sini di halaman 50 ada quote yang juga menarik disampaikan. Kata Epictetus, ketika kamu makan dengan yang lain, ingatlah tidak hanya untuk melihat nilai yang baik bagi tubuhmu dari apa yang tersedia di depanmu, tetapi juga untuk menjaga rasa hormatmu terhadap tuan rumah. Tentang etika. Jadi kalau kita lagi makan gitu ya, makan dengan orang lain, makan bersama, dijamu oleh tuan rumah, kemudian di tempat makan itu ada orang lain juga, maka kita harus menjaga etika di mana kita juga harus memikirkan orang lain. Jadi jangan bersikap atau bersifat rakus. Jadi jangan kemudian semua makanan itu kita ambil kemudian kita makan. Pikirkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita makan. Jadi kalau mau diambil gitu ya, intisarinya bahwa Epictetus juga mengajarkan kita untuk peduli dengan orang lain, mengajarkan kita untuk tidak bersikap rakus terhadap apa yang ada di hadapan kita, tapi juga memikirkan orang lain dan berbagi dengan sesama. Jadi ajaran Epictetus itu bukan ajaran yang mengajarkan kita untuk tidak peduli, sombong, dan lain-lain. Oke, itu aja ngomongin buku kali ini, bukunya Enchiridion Epictetus, yang ini diterbitkan oleh penerbit Circa ya, salah satu penerbit independen, penerbit indie di Yogyakarta. Gimana reviewnya tentang buku ini? Kalau untuk bukunya sendiri atau untuk terjemahannya sendiri, memang jujur ya saya katakan terjemahannya tidak, tentu saja ya tidak sebaik terjemahan dari buku-buku dari penerbit mayor kayak Gramedia, Mizan, dan lain-lain. Karena ya wajar, karena ini penerbit kecil ya, penerbit independen, penerbit indie. Sehingga untuk baca terjemahannya, saya pribadi itu perlu membacanya berulang-ulang kali untuk memahami apa yang disampaikan baik secara tersurat maupun tersirat. Kemudian buku ini murni dari Epictetus ya, Enchiridion. Walaupun tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa ini dikumpulkan oleh muridnya Arian, tapi ini memang buku yang dinisbatkan ya, dari Epictetus. Sehingga berbeda dengan buku filsafat Stoa lainnya mungkin yang ada atau yang beredar di toko-toko buku gitu ya, bahwa kayak tulisannya Henry Manampiring misalnya tentang, atau judulnya Filosofi Teras kalau nggak salah ya. Nah, itu kan pemahaman Henry Manampiring terhadap filsafat, terhadap pemikiran-pemikiran dari filsuf Stoa ya, Stoikisme. Kalau yang ini memang dari Epictetusnya langsung. Sehingga rasanya tentu atau sensasi bacanya tentu saja berbeda, di mana ya kalau dari orangnya langsung misalnya dari Epictetusnya langsung kita punya kesempatan yang agak lebih luas untuk memahami, menafsirkan gitu ya, mengkontekstualisasikan dengan kehidupan kita sendiri dibandingkan misalnya buku-buku filsafat Stoa yang udah dari pemahaman orang lain yang bukan dari tokohnya langsung. Nah, selain itu dari penerbit Circa, khususnya Enchiridion dari penerbit Circa ini itu karena tadi kumpulan kalimat ya, kumpulan quote bisa dikatakan begitu, maka di setiap halaman itu seringkali ada ruang-ruang kosong
Nah, ruang-ruang kosong ini bagi saya itu keuntungan yang bisa kita peroleh, sehingga di ruang-ruang kosong ini untuk saya pribadi, saya biasanya akan menuliskan beberapa catatan. Jadi ya untung kayaknya kita punya ruang kosong atau space kosong di buku ini, biar pemahaman kita bisa kita langsung tumpahkan di buku ini. Jadi tidak perlu buku lain untuk mencatat hasil pemahaman kita tentang kalimat-kalimatnya Epictetus seperti ini. Kemudian untuk buku ini jumlah halamannya 90-an halaman, tipis dan ukurannya tidak terlalu besar. Jadi buku ini cocok misalnya untuk dibawa traveling gitu ya, bawa jalan-jalan ke pantai misalnya, bawa buku ini sambil istirahat kemudian baca beberapa halaman, ya cocok dibawa, jadi tidak memenuhi tas-tas kalian ketika kalian bawa dia jalan-jalan. Atau cocok juga misalnya dibawa ke kantor, dibawa untuk ngampus gitu ya, sambil istirahat misalnya udah makan siang, kita bisa misalnya sudah makan siang itu tadi ya baca 1-2 halaman kalimat-kalimatnya Epictetus. Jadi yang kenyang itu tidak hanya fisik kita dan perut kita, tapi juga pikiran kita. Jadi cocoknya untuk dibawa kemana-mana karena tipis dan ukurannya kecil. Itu aja ngomongin buku kali ini, buku tentang buku Enchiridion dari Epictetus. Sampai jumpa lagi di ngomongin buku berikutnya. Terima kasih.